diusung pada Pilkada mendatang. Dihadiri Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang juga anggota DPR RI terpilih, Lita Mahfud Arifin, serta calon Bupati Sidoarjo nomor urut 2 Ahmad Amir Aslihin, serta beberapa perwakilan undangan partai. Pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Sidoarjo dihelat di salah satu hotel di tengah kota. Dalam sambutannya, Lita Mahfud Arifin, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, menginstruksikan kepada para pengurus untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung oleh Partai Nasdem. Di Jatim sendiri, Partai Nasdem mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa serta Emil Dardak. Sementara di Kabupaten Sidoarjo, pasangan calon bupati dan wakil bupati Mas Iin dan Edi Widodo didukung Partai Nasdem di Pilkada 27 November 2024 mendatang. Selama ini Partai Nasdem juga cukup intens membersamai dan mengiringi Mas Iin dalam segala bentuk kegiatan, baik dari awal kita memberikan rekomendasi sampai dengan berkampanye, dan insya Allah saya tanya dulu kepada kakak-kakak semua, siap ya kita mengantarkan beliau sampai dengan dilantik? Siap tidak kita mengantarkan beliau sampai dengan dilantik? Oke, saya coba kepingin dengarkan yel-yelnya dulu ya. Sidoarjo pasti saya, Sidoarjo coblos nomor 2, Jawa Timur lanjutkan, Jawa Timur coblos nomor 2, Partai Nasdem gerakan perubahan, Partai Nasdem restorasi Indonesia, Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Tangan kakak-kakak semua. Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo Zakaria Dimas menambahkan, Partai Nasdem sudah mensosialisasikan pasangan yang diusungnya ini ke 18 kecamatan di Sidoarjo secara masif. Dalam kesempatan ini, simulasi pencoblosan contoh suara pemilu 2024 juga disosialisasikan. Nasdem Sidoarjo bulat siap memenangkan pasangan Khofifah Emil dan juga Mas Iin Edi Widodo di pemilu kada 2024 ini. Pasangan Pilgub Jatim Risma Gus Hans didukung ratusan ojol. Pasalnya mereka ingin Jatim ada perubahan dengan pemimpin baru, terutama yang berpihak pada ojol. Ratusan pengemudi ojek online atau ojol yang tergabung dalam komunitas ojol Jawa Timur menyatakan dukungannya pada paslon Gubernur Jatim Risma Gus Hans. Dalam orasi dukungan mereka berharap perubahan yang lebih baik untuk Jawa Timur, serta pemimpin yang berpihak pada para ojol. Gus Hans menyebut jika penghasilan ojol yang seringkali di bawah UMR membuat pemerintah harus bertanggung jawab dengan pemberian jaminan kesehatan, pendidikan gratis, hingga asuransi keselamatan. Saya menyampaikan aspirasinya mereka. Ternyata mereka juga butuh perhatian tentang fasilitas dan juga asuransi, dan sekaligus juga tentang perhatian tentang beberapa titik yang mungkin mereka nggak bisa masuk. Dan kita melihat bukan dari sisi ojolnya, tapi mereka juga masyarakat biasa yang menjadi penerimaannya jauh di bawah rata-rata UMR. Maka tadi kita penuhi untuk mengurangi suara mereka dengan cara memastikan bahwa SLTA-nya gratis, dan insya Allah untuk masalah kesehatan mereka akan memberikan jasa gratis. Selain itu, pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat ini juga menjadi bekal dalam debat kedua Pilgub Jawa Timur. Bersama ojek online seluruh Jawa Timur, kami mendukung sepenuhnya untuk pencalonan Bu Risma dan Gus Hans, karena menurut kami sudah terbukti dalam kepemimpinan Bu Risma di Surabaya menciptakan sesuatu yang positif dan bisa diandalkan untuk bagi teman-teman ojek online. Maka kami ingin untuk ke depan pemimpin Jawa Timur periode 2024-2029 kami percayakan kepada Bu Risma dan Gus Hans. Para driver ojol ini optimis pasangan Risma Gus Hans dapat meraih kemenangan lebih dari 50%
terutama di Surabaya. Meski dianggap sebagai basis PD Perjuangan, Ketua Relawan Gotong Royong Jawa Timur Mat Mokhtar yang merupakan relawan pasangan Cagup dan Cawagup Khofifah Emil yakin jika pasangan petahana yang didukungnya akan menang di Surabaya. Ketua Relawan Gotong Royong Jawa Timur Mat Mokhtar yang juga merupakan relawan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Emil yakin jika pasangan petahana yang didukungnya akan menang di Surabaya. Mat Mokhtar yang ditemui di rumahnya mengaku keyakinan ini berdasarkan hasil dirinya terjun langsung ke lapangan di mana banyak masyarakat Surabaya yang cukup puas dengan kepemimpinan Khofifah Emil di periode pertama. Tokoh Jawa Timur yang besar di Surabaya ini juga mengatakan, meski salah satu calon yaitu Tri Risma hari ini merupakan mantan wali kota Surabaya, hal itu dianggap tidak akan berpengaruh terhadap suara Khofifah Emil di Surabaya. Kalau menurut saya Bu Khofifah ini sudah berbuat. Jadi masyarakat Jawa Timur yang saya tahu, saya ini turun Mas, jadi saya ngomong itu bukan mengada-ngada. Ya, hampir 3 tahun loh saya turun sendiri ini. Dan Bu Khofifah sudah menjabat. Apa yang telah dilakukan oleh Bu Khofifah, capaian-capaian terutama, itu berhasil. Sehingga masyarakat itu masih menghendaki. Dia sangat baik sama keluarganya Pak Cip. Luar biasa. Bayangkan ya, padahal Bu Khofifah ini nggak pernah didukung oleh PDI pada waktu itu. Tapi sama keluarganya Pak Cip, luar biasa baiknya. Wis, ya, sampai Pak Wisnu meninggal, datang ke rumah almarhum Pak Wisnu pada waktu itu. Mat Mokhtar menambahkan selain tingkat kepuasan masyarakat Surabaya terhadap kinerja Khofifah Emil, salah satu faktor dirinya yakin bahwa Surabaya akan menjadi lumbung suara pasangan nomor urut 2 itu adalah faktor kedekatan Khofifah terhadap tokoh-tokoh PD Perjuangan di Kota Pahlawan. Meski bukan kader partai berlambang banteng, namun Khofifah dinilai cukup dekat dengan keluarga almarhum Sucipto yang merupakan salah satu tokoh pendiri PDI Perjuangan dari Surabaya. Seperti diketahui, Sucipto merupakan ayahanda dari almarhum mantan wali kota Surabaya, Wisnu Saktibuwana. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam update petang dan kita menuju informasi berikutnya. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya yang baru dilantik 4 minggu lalu mengunjungi kantor pemerintahan kota Surabaya membahas beberapa rencana kerjasama ekonomi, wisata hingga pendidikan. Konjen Australia menyampaikan akan mendukung penuh kebutuhan kota Surabaya. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya Glen Askew mengunjungi kantor pemerintah kota Surabaya untuk pertama kalinya setelah dilantik 4 minggu lalu. Kunjungan bertujuan menjalin dan melanjutkan kerjasama di berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, wisata, hingga pendidikan. Penjabat sementara Wali Kota Surabaya beserta Sekda dan beberapa kepala dinas terkait dan beberapa pejabat Pemkot turut membahas beberapa kerjasama
yang akan dilanjutkan ke depan. PJS Wali Kota Surabaya Restu Novi mengatakan akan mempelajari dan mengadopsi terkait program pembelajaran inklusi yang dijalankan oleh Australia. Novi juga menyambut baik kegiatan pelatihan autisme Konjen Aussie di Surabaya yang akan diselenggarakan pada 4 November sampai 7 November 2024 mendatang. Kegiatan lain adanya pameran sejarah pada 19 November 2024 juga akan diselenggarakan Konjen Aussie untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia. 4 minggu ya, dan ini kunjungan pertama beliau di kota Surabaya. Selain memperkenalkan diri, kita juga menyepakati hal-hal yang akan kita tindak lanjuti bersama, bahwasanya ada praktek baik di Indonesia yang mungkin nanti akan disupport sama Australia, dan beberapa tadi pembicaraannya masih ringan-ringan saja. Tapi nanti kita juga udah punya apa yang di tower itu ya, studi yang kemarin sudah dibahas bulan September kemarin pada saat Miss Fiona dengan Bapak Wali Kota, sebetulnya sudah dikerjasamakan untuk Sister City. Nanti mungkin kita juga bahas lebih lanjut lagi. Sementara itu, Konjen Australia di Surabaya Glenn Askew mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kerjasama selama ini. Di jabatan barunya ini, pihaknya juga akan memperkuat kerjasama dengan Surabaya. Dengan Surabaya, kota ini luar biasa, sudah tertib, lalu lintas di sini lancar banget, infrastruktur luar biasa, dan pasti penduduk di sini sangat berakrab juga. Jadi saya senang sekali tinggal di kota ini. Makanannya juga bagus banget. Sebenarnya tadi kan disebutkan Ibu kalau akan ada pameran ya di Kota Lama. Itu seperti apa dari pihak pemerintah? Itu foto sejarah ya untuk merayakan hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia yang hari ini tahun ini itu sudah 75 tahun. Sejauh Wawancara. Menurut Glenn, Surabaya punya banyak potensi di berbagai sektor yang bisa dikembangkan ke depannya. Masih dari Surabaya, pemirsa, Pemkot Surabaya melakukan inspeksi mendadak pada pembangunan saluran atau box culvert untuk mengatasi banjir di titik banjir Petemon, Surabaya. Memasuki musim penghujan, penjabat sementara wali kota hadir untuk memastikan pembangunan segera diselesaikan, karena targetnya adalah akhir November 2024. Penjabat sementara melakukan inspeksi mendadak pada pembangunan proyek saluran box culvert di Jalan Simo Kwagen dan Jalan Petemon 5 Sawahan, Surabaya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui progres dan supaya pengerjaan bisa dikebut karena mengejar masuknya musim penghujan. Pembangunan saluran ini menjadi salah satu upaya mengatasi titik banjir dan genangan yang masih terjadi di Surabaya. Di wilayah Petemon sendiri masih sering dilanda banjir, terlebih saat hujan deras. Pemkot meminta penggarapan proyek ini dilakukan percepatan karena Surabaya sudah memasuki musim penghujan. Pembongkaran